Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurlina Lailatul Huda dengan NIM 7101421010 dari Ronde Pendidikan Administrasi Perkantoran Tabel A. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang uh, tugas dari Pak Koji, tugas seminar proposal administrasi perkantoran untuk mereview artikel pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Oke, yang pertama, untuk pendekatan kuantitatif ini berjudul pengaruh kurangnya sarana dan prasarana kantor terhadap efektivitas kinerja pegawai di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara. Jadi untuk masalah pada penelitian kuantitatif ini ada beberapa masalah yang berfokus pada kekurangan di kantor dinas tersebut. Pertama, kurangnya infrastruktur yang memadai. Kedua, kurangnya fasilitas kantor yang baik sehingga mempengaruhi efektivitas pekerjaan karyawan. Dan yang ketiga, keterlambatan dalam pemberian layanan dan target yang tidak terpenuhi. Dan yang terakhir, ada perlunya strategi manajemen yang efektif untuk meningkatkan efektivitas pegawai. Dan untuk pendekatan kualitatif, ini berjudul manajemen sarana dan prasarana. Penelitian ini membahas tentang pengelolaan fasilitas pendidikan di Madrasah Aliyah Swasta Ar-Rasyidiyah Bandung yang menyoroti beberapa masalah utama yang menghambat kinerja optimalnya. Yang pertama, area lahan tidak mencukup karena luas lahannya terbatas sehingga tidak memenuhi standar fasilitas pendidikan. Nah, masalah ini mempengaruhi kemampuan untuk membangun bangunan dan ruang rekreasi yang diperlukan. Kemudian yang kedua ada hasil pengadaan yang tidak mencukupi. Jadi untuk masalah ini sekolah tidak memperoleh sumber daya pendidikan yang baik. Kenapa? Karena sekolah sudah mengajukan beberapa proposal pendanaan untuk mendukung pengadaan fasilitas, tapi tidak semua proposal menerima hasil yang diinginkan. Nah, hal ini menyebabkan kurangnya sumber daya yang memadai. Kemudian yang ketiga, ada masalah tentang proses manajemen yang tidak efektif. Jadi di sekolah tersebut, fasilitas pendidikan termasuk inventaris, pemeliharaan, dan pembuangan tidak berfungsi secara optimal. Jadi masalah ini muncul karena tidak dilaksanakan secara memadai sehingga menyebabkan inefisiensi. Dan masalah yang selanjutnya yaitu kendala keuangan. Jadi sekolah ini sangat bergantung pada pendanaan eksternal dari pemerintah dan yayasannya. Tetapi ketidakkonsistenan dalam menerima tujuan keuangan menciptakan ketidakpastian dalam perencanaan dan pemeliharaan fasilitas pendidikannya. Sehingga ketidakstabilan keuangan ini akan menghambat kemampuan sekolah untuk memenuhi kebutuhan infrastrukturnya secara efektif. Nah, untuk yang terakhir ada masalah pemeliharaan. Meskipun sekolah ini memiliki beberapa fasilitas, tapi fasilitas tersebut dalam keadaan rusak, sehingga perlu praktik pemeliharaan yang lebih baik. Nah, pemeriksaan rutin tetap dilakukan, tetapi strategi pemeliharaan itu tidak cukup untuk menjaga semua fasilitas dalam keadaan optimal. Jadi, masalah di sekolah Madrasah Aliyah Ar-Rasyidiyah Bandung ini menyoroti perlunya pendekatan yang lebih terstruktur untuk mengelola fasilitas pendidikan dan memastikan bahwa sumber daya digunakan secara efektif untuk meningkatkan lingkungan belajar bagi siswa. Kemudian tujuan penelitian pada aspek kuantitatif ini untuk memberikan wawasan tentang hubungan antara infrastruktur kantor dan kinerja karyawan yang pada akhirnya berkontribusi pada praktik manajemen yang lebih baik. Nah, rinciannya seperti berikut. Pertama, untuk meneliti dampak kecukupan fasilitas kantor terhadap efektivitas karyawan. Karena di untuk penelitian kuantitatif ini yang berjudul meneliti tentang pengaruh antara infrastruktur kantor dengan efektivitas pegawai. Nah, untuk yang kedua, untuk mengeksplorasi korelasi antara fasilitas kantor dan efektivitas kerja karyawan dalam konteks regional tertentu.
Yang ketiga, untuk memahami hubungan antara infrastruktur kantor dan kinerja karyawan di instansi pemerintah. Yang keempat, untuk menilai bagaimana penyediaan sumber daya kantor yang tepat berkontribusi untuk mencapai tujuan dan berbagai efisien. Kemudian untuk tujuan penelitian kualitatif tentang pengelolaan fasilitas pendidikan itu Madrasah Aliyah Swasta Ar-Rasyidiyah Bandung bertujuan untuk mencapai beberapa tujuan, diantaranya seperti untuk menggambarkan dan memahami proses yang terlibat dalam perencanaan, pengadaan, penggunaan, manajemen inventaris, dan pembuangan fasilitas pendidikan. Kemudian mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi pengelolaan fasilitas pendidikan. Selain itu, tujuan dari penelitian kualitatif ini sebagai rekomendasi untuk meningkatkan pengelolaan fasilitas pendidikan, meningkatkan hasil pendidikan melalui manajemen sumber daya yang efektif. Oke, lanjut ke metode pengumpulan data. Pada penelitian kuantitatif ini menggunakan metode kuantitatif sendiri untuk menganalisis data numerik terkait dengan dampak fasilitas kantor terhadap kinerja karyawan. Yang kedua, ada kuesioner survei. Jadi pengumpulan data ini melibatkan distribusi kuesioner survei kepada karyawan untuk mengumpulkan wawasan kuantitatif tentang efektivitas sumber daya kantor. Yang ketiga, menggunakan analisis regresi. Penelitian ini menggunakan analisis regresi untuk memeriksa hubungan antara infrastruktur kantor dan efektivitas karyawan dalam konteks regional tertentu. Dan yang terakhir, menggunakan metode wawancara. Selain metode kuantitatif, pada penelitian di kantor dinas Sumatera Utara ini menggunakan metode wawancara. Melalui wawancara dengan karyawan untuk memahami perspektif mereka tentang pengaruh fasilitas kantor terhadap kinerja mereka. Kemudian untuk aspek pendekatan kualitatif ini, metode pengumpulan data menggunakan tiga metode. Pertama, metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian lanjut untuk analisis data untuk penelitian kuantitatif. Menggunakan analisis regresi, analisis korelasi, statistik, sedangkan untuk pendekatan kualitatif ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, wawancara, pengamatan, dan dokumentasi yang sudah dibahas tadi. Kemudian menggunakan analisis deskriptif dan pengujian validitas. Nah, pengujian validitas ini digunakan untuk memastikan bahwa data yang sudah didapatkan ini akurat untuk mewakili realitas pengelolaan fasilitas di madrasah tersebut. Oke, lanjut untuk hasil dan pembahasan dari penelitian tersebut. Nah, untuk aspek kuantitatif ini, penelitian ini judulnya kan pengaruh kurangnya infrastruktur kantor terhadap efektivitas kinerja karyawan di kantor dinas industri, perdagangan, energi, dan sumber daya daerah provinsi Sumatera Utara. Nah, pada penelitian ini membahas tentang bagaimana infrastruktur kantor yang tidak memadai sehingga berdampak pada kinerja karyawan. Nah, untuk hasil pembahasannya sebagai berikut. Pertama, dampak infrastruktur kantor. Jadi, pada penelitian ini fokus pada kurangnya infrastruktur kantor yang tepat secara signifikan sehingga akan mempengaruhi efektivitas kinerja pegawai. Para pegawai ini kan membutuhkan fasilitas tempat yang memadai untuk melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya secara efisien, sehingga akan menumbuhkan kerja yang efektif. Kebutuhan tidak terpenuhi akan menyebabkan penurunan produktivitas dan kepuasan kerja pada pegawai. Kemudian, pembahasan yang kedua tentang metrik kinerja karyawan. Jadi efektivitas kinerja karyawan sering diukur melalui berbagai metrik, termasuk kualitas pekerjaan, kuantitas output, dan ketepatan waktu dalam menyelesaikan tugasnya. Penelitian ini menunjukkan bahwa ketika infrastruktur kantor kurang, maka metrik akan terkena dampak negatifnya, sehingga menyebabkan penurunan kinerja pegawai secara keseluruhan. Nah, yang ketiga, ada beberapa faktor yang mempengaruhi
atasan, dan lingkungan kerja. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa lingkungan kerja nyaman dan dilengkapi dan fasilitas yang baik akan mendorong kinerja yang lebih baik untuk karyawannya, untuk pegawainya. Tapi sebaliknya, jika infrastruktur yang tidak memadai, maka akan menciptakan lingkungan kerja yang penuh tekanan dan menghambat produktivitas para pegawai. Kemudian untuk pendekatan kualitatif, penelitian ini tentang pengelolaan fasilitas di Madrasah Alia Swasta Rasyidiyah Bandung. Nah, pada penelitian ini membahas tentang keadaan infrastruktur sekolah dan efektivitas praktik pengelolaannya. Nah, pada penelitian ini menemukan bahwa tentang fasilitas di Madrasah Aliyah Swasta Rasyidiyah Bandung tersebut tidak memadai untuk mendukung proses pendidikan. Sekolah memiliki berbagai fasilitas penting, termasuk ruang kelas, laboratorium, dan area olahraga yang sangat penting untuk lingkungan belajar yang efektif. Selain itu, lingkungan belajarnya juga sudah mendukung sehingga dapat berkontribusi pada pengembangan siswa. Tetapi dari kelebihan tersebut ada beberapa gap yang sudah ditemukan pada penelitian tersebut. Pada penelitian ini, itu yang pertama, kondisi keseluruhan bangunannya dianggap kurang memuaskan. Kenapa? Karena beberapa fasilitas seperti 3 ruang kelas dilaporkan dalam keadaan rusak parah. Nah, sehingga ini tuh akan menyoroti untuk perbaikan karena kondisi yang fisik ruang belajarnya itu secara langsung berdampak pada keterlibatan siswa dan hasil pendidikan. Yang kedua, kurangnya dana yang cukup untuk pemeliharaan dan pengembangan fasilitas. Nah, seperti tadi, ada beberapa fasilitas yang sudah rusak dan perlu pemeliharaan yang optimal. Kemudian yang ketiga, ketergantungan pada bantuan pemerintah untuk perbaikan infrastruktur dapat menyebabkan penundaan dan inkonsistensi dalam peningkatan fasilitas. Dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa sekolah tersebut harus fokus pada perbaikan kondisi fasilitas yang rusak dan mencari sumber pendanaan alternatif yang mendukung untuk pembangunan infrastruktur sehingga akan meningkatkan praktik manajemen yang terkait dengan pengawasan fasilitas dan mengarah pada sumber daya yang lebih efisien sehingga akan berdampak pada hasil belajar siswa dan hasil pendidikan yang lebih baik bagi siswa. Oke, lanjut untuk ke kelebihan dari penelitian tersebut. Yang pertama, untuk kelebihan penelitian kuantitatif ini memberikan analisis terperinci tentang bagaimana infrastruktur kantor yang tidak memadai sehingga mempengaruhi kinerja karyawan dan membantu organisasi menargetkan area tertentu untuk perbaikan dan membuat strategi yang mendorong kondisi kerja yang lebih baik. Dan itu di penelitian tersebut terdapat data yang akurat sehingga mendukung proses penyusunan penelitian ini. Nah, sedangkan untuk penelitian yang kualitatif memiliki kelebihan yaitu terdapat data yang signifikan sehingga penelitian tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Untuk kekurangannya pada penelitian kuantitatif ini tidak dicantumkan teknik pengumpulan data dan data tentang sarana dan prasarana di dinas perindustrian, perdagangan, energi, dan sumber daya mineral Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan untuk penelitian kualitatif memiliki kekurangan yaitu kurangnya analisis kuantitatif untuk membahas tentang manajemen fasilitas sehingga tidak menemukan masalah secara keseluruhan. Dan itu tidak memiliki data yang terperinci tentang hasil aktual dari praktek manajemen sarana dan prasarana di madrasah tersebut. Jadi selanjutnya yaitu esai perbedaan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang penelitian itu apa. Penelitian merupakan alat penting dalam mengembangkan pengetahuan di berbagai bidang, baik sosial, kesehatan, maupun pendidikan. Nah, dua pendekatan yang paling umum digunakan adalah penelitian kualitatif dan kuantitatif. Nah, meskipun keduanya ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan menghasilkan temuan, metode, dan filosofi yang mendasari sangat berbeda. Oke,
Pertama, pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ini sebenarnya berfokus pada pemahaman yang mendalam terhadap fenomena sosial yang menggunakan data non-numerik. Jadi tidak ada angka-angka yang terdapat di penelitian kualitatif. Kenapa? Karena mereka menggunakan data seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Jadi mereka terjun langsung ke tempat penelitiannya untuk observasi, melihat mengamati dan wawancara kepada objek penelitian tersebut. Nah, pendekatan ini lebih bersifat eksploratif dan bertujuan untuk memahami konteks serta pengalaman individu atau kelompok. Jadi untuk kelebihan penelitian kualitatif ini terletak pada kemampuannya untuk memberikan wawasan yang mendalam dan kompleksitas suatu isu. Jadi isunya ini lebih ke pembahasannya lebih kompleks, lebih menyeluruh. Nah, sedangkan untuk penelitian kuantitatif ini berfokus pada pengukuran dan analisis statistik data numerik. Nah, kalau untuk penelitian kuantitatif ini lebih menggunakan angka-angka. Jadi dia penelitian kuantitatif ini biasanya menggunakan bahan bantu SPSS untuk menganalisis data, untuk menguji data. Kuantitatif ini biasanya menggunakan metode survei kuesioner, eksperimen, atau analisis data sekunder untuk menguji hipotesis dan mencari hubungan antara variabel. Penelitian kuantitatif ini cenderung lebih terstruktur dan dapat memberikan hasil yang lebih mudah digeneralisasikan karena melibatkan sampel yang lebih besar. Oke, untuk kapan dan mengapa satu pendekatan lebih sesuai? Jadi, untuk pemilihan pendekatan yang dapat diterapkan dengan menyesuaikan pertanyaan penelitian dan tujuan penelitiannya. Nah, penjelasannya seperti ini. Pertama, jika tujuan penelitiannya untuk memahami pengalaman subjektif atau fenomena dalam konteks tertentu, maka pendekatan kualitatif ini lebih sesuai untuk digunakan. Jadi, pendekatan kualitatif ini digunakan untuk meneliti suatu fenomena pada konteks tertentu. Karena punya sudut pandang yang luas. Misalnya nih, pada penelitian yang tadi, yang tentang manajemen sarana dan prasarana yang ada di madrasah aliyah swasta Ar-Rasyidiyah Bandung. Nah, maka penelitiannya harus menggunakan metode observasi yang mendalam tentang keadaan sekolah dan menggunakan metode wawancara kepada pihak sekolah yang seperti kepala sekolah, pihak humas, guru-guru, para siswa-siswi, dan juga para karyawan yang ada di sekolah tersebut. Untuk apa? Untuk menggali perspektif dan pengalaman mereka. Seperti apa sekolah tersebut, kondisinya seperti apa, dan masalah apa yang dialami di sekolah tersebut. Nah, untuk yang kedua, tujuan penelitiannya untuk menguji hipotesis atau mengukur hubungan antara variabel, misal ada dua variabel, itu maka pendekatan kuantitatif lebih tepat digunakan. Contohnya, yang tadi sudah dibahas di penelitian kuantitatif tentang apakah ada pengaruh nih antara infrastruktur kantor dengan efektivitas kinerja karyawan, kinerja pegawai di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara. Nah, survei yang mengumpulkan menggunakan data numerik dari karyawan tersebut. Jadi karyawan tersebut nanti akan diberikan survei menggunakan kuesioner ini untuk mencari data sehingga akan lebih efektif. Nah, karyawan tersebut merupakan disebut sebagai respondennya. Kemudian contoh kasus. Nah, ini contoh kasusnya untuk menggambarkan perbedaan dari penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif tentang pengaruh media sosial terhadap kesehatan mental para remaja. Nah, penelitian ini dapat menggunakan
dua pendekatan, satu pendekatan kualitatif dan satu pendekatan kuantitatif untuk menjawab pertanyaan yang sama, tetapi dengan cara yang berbeda. Misal, untuk pendekatan kualitatif, peneliti dapat melakukan wawancara secara mendalam dan observasi pengalaman di lapangan dengan remaja untuk memahami bagaimana mereka merasakan dampak penggunaan media sosial yang sudah mereka alami terhadap suasana hati, kecemasan, dan lingkungan sosial yang mereka alami. Nah, dari wawancara tersebut, peneliti dapat mengidentifikasi tema-tema umumnya, mengidentifikasi masalah yang terjadi, mengidentifikasi gap yang ada di lingkungan mereka. Seperti contohnya perbandingan sosial atau cyberbullying. Dan bagaimana hal-hal tersebut mempengaruhi kesehatan mental mereka. Jika menggunakan pendekatan kuantitatif, peneliti dapat menggambarkan survei yang mengukur penggunaan media sosial dan tingkat kesehatan mental dengan skala yang sudah teruji. Misalnya, mereka si peneliti menyebar kuesioner untuk kepada para remaja untuk mereka isi, sehingga mereka peneliti akan mengidentifikasi apa saja yang mereka alami dari survei kuesioner tersebut. Data yang diperoleh dari survei kuesioner tersebut itu akan dianalisis secara statistik untuk mencari korelasi atau hubungan antara penggunaan media sosial dan kesehatan mental remaja. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang perbedaan dari pendekatan kuantitatif dan kualitatif serta review artikel untuk tugas seminar proposal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.